kebutuhan konsumen sehari-hari. Pada perjalanannya, perseroan terus mengembangkan portfolio merek dan jaringan distribusi serta kemampuan untuk pengelolaan rantai pasar. Pada tahun 2023, perseroan melakukan restrukturisasi dengan mengakuisisi PT Trisina Indo Pratama sebagai bagian dari pengembangan struktur usaha. Langkah ini merupakan bagian dari usaha perseroan untuk memperkuat konsolidasi bisnis, memperluas kapabilitas operasional dan meningkatkan kesinambungan pasokan produk. Selanjutnya, pada Februari 2024, perseroan resmi tercatat di Bursa Efek Indonesia dengan kode sangat lain. Pencatatan saham ini menjadi tonggak penting, bukan hanya dari sisi permodalan dan akses kepada pemegang saham publik, tetapi juga dari sisi peningkatan tata kelola, disiplin keterbukaan informasi dan aktivitas perseroan. Memasuki tahun 2020, perseroan berada pada di fase yang penting, yaitu memperkuat fondasi setelah pencatatan saham dan konsolidasi usaha. Dalam kondisi pasar yang tidak sepenuhnya mudah, perseroan memilih untuk mengelola usaha secara hati-hati, menjaga kualitas pertumbuhan dan memperkuat aspek dasar yang mendukung keberlanjutan usaha. Bagi direksi tahun 2025 bukan semata-mata dilihat dari angka pertumbuhan, tetapi juga dari bagaimana perseroan menjaga daya tahan usaha, pengelolaan persediaan, arus kas, efisiensi biaya, dan disiplin operasional yang menjadi perhatian utama agar perseroan memiliki fondasi yang sehat untuk menghadapi tahun-tahun berikutnya. PT Hungko Victoria Makmur Tbk bergerak sebagai distributor produk rumah tangga dan gaya hidup. Perseroan berfokus pada pengelolaan merek dan distribusi retail. Antara lain kategori produk rumah tangga, perlengkapan anak, alat tulis, serta kategori pendukung lainnya. Kegiatan usaha perseroan didukung oleh portfolio merek, sistem rantai pasar dan jaringan distribusi yang terus dikembangkan secara bertahap. Dalam menjalankan usaha, perseroan tetap berpegang pada visi yang membuat masyarakat lebih bahagia dan lebih sehat. Visi ini menjadi dasar bagi perseroan dalam menghadirkan produk bermanfaat dan dekat dengan kebutuhan pelanggan, dan tetap menjaga keberhasilan kualitas, kepatuhan dan keberlanjutan usaha. Pada tahun 2026, perseroan melihat bahwa kondisi usaha masih perlu dihadapi dengan optimisme yang realistis. Tantangan yang perlu dicermati antara lain dinamika ekonomi, perubahan perilaku pasar, tekanan biaya, serta perkembangan global yang dapat mempengaruhi stabilitas pasar, biaya logistik, dan rantai pasar. Menghadapi kondisi tersebut, perseroan pada tahun 2026 diarahkan kepada konsolidasi internal dan penguatan fondasi usaha. Perseroan harus memperkuat proses kerja, pengendalian biaya, disiplin eksekusi, serta kualitas pengambilan keputusan di seluruh usaha. Fokus utama perseroan bukan semata-mata menjaga pertumbuhan, tapi memastikan pertumbuhan yang sehat, selektif, dan berkelanjutan. Karena itu, perseroan akan memperkuat kualitas portfolio produk dan distribusi dengan pendekatan yang lebih selektif atas kebutuhan pasar. Perseroan juga akan menjaga pengelolaan modal kerja, persediaan dan arus kas agar kegiatan operasional tetap berjalan hati-hati dan terkendali. Tata kelola, kepatuhan dan manajemen risiko akan tetap menjadi dasar dan dalam setiap pengambilan keputusan usaha. Dengan pendekatan tersebut, direksi berharap perseroan dapat menjaga kesinambungan usaha dan menciptakan nilai yang panjang bagi pemegang saham dan pemangku kepentingan. Selanjutnya, Ibu Ika Wijojo akan menyampaikan kegiatan kerja uang perseroan untuk tahun 2025. Terima kasih, Bu Elis. Bapak Ibu yang kami hormati, angka-angka yang kami sampaikan pada bagian ini mengacu pada laporan keuangan consolidation audited perseroan untuk tahun buku 2025. Pada tahun 2025, total aset perseroan tercatat sebesar 526,71 miliar rupiah, relatif stabil dibandingkan pada tahun 2024 dengan 533,07 miliar rupiah. Aset lancar tetap menjadi komponen utama, terutama dari persediaan, piutang usaha, dan uang muka pembelian. Piutang usaha perseroan menurun menjadi 133,28 miliar rupiah dari 200,25 miliar rupiah pada tahun sebelumnya. Penurunan ini mencerminkan upaya perseroan dalam memperbaiki pengelolaan piutang dan
menjaga kualitas modal kerja. Persediaan meningkat menjadi 229,45 miliar, terutama untuk mendukung ketersediaan produk dan kesiapan pasokan. Dari sisi liabilitas dan ekuitas, total liabilitas perseroan menurun menjadi 192,10 miliar dari 203,53 miliar rupiah. Sementara itu, ekuitas meningkat menjadi 334,61 miliar. Dengan demikian, struktur permodalan perseroan tetap terjaga dengan rasio liabilitas terhadap ekuitas yang membaik menjadi 57,4% dari 61,8% pada tahun 2024. Pada laporan laba rugi, pendapatan perseroan tahun 2025 tercatat sebesar 222,10 miliar rupiah. Laba kotor tercatat sebesar 94,76 miliar rupiah dengan margin laba kotor sebesar 42,7%. Perseroan juga membukukan laba usaha sebesar 21,19 miliar. Laba sebelum pajak sebesar 6,48 miliar dan laba tahun berjalan sebesar 5,04 miliar rupiah. Secara umum, kinerja tahun 2025 menunjukkan bahwa perseroan tetap mampu membukukan laba. Meskipun profitabilitas berada pada tingkat yang lebih rendah, lebih moderat dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini tidak terlepas dari kondisi pasar, tekanan biaya, serta dinamika ekonomi yang perlu dikelola secara hati-hati. Dari sisi arus kas, penerimaan kas dari pelanggan meningkat menjadi 287,22 miliar rupiah. Arus kas operasi juga berbalik positif menjadi 36,30 miliar rupiah dibandingkan posisi negatif pada tahun 2024. Perbaikan ini menjadi salah satu perhatian penting perseroan dalam menjaga likuiditas dan disiplin modal kerja. Dari sisi operasional, segmen perdagangan tetap menjadi kontributor utama pendapatan konsolidasi. Sementara itu, segmen manufaktur mendukung ketersediaan produk, pengendalian mutu, dan kesinambungan pasokan. Dengan demikian, perseroan akan terus menjaga keseimbangan antara pertumbuhan, efisiensi, dan kualitas operasional. Selanjutnya, Ibu Teni akan menyampaikan perkembangan usaha, portfolio merek, serta prioritas operasional perseroan pada tahun 2024. Ya, terima kasih Bu Ika. Bapak Ibu yang kami hormati, melanjutkan arah strategis yang telah disampaikan oleh Ibu Elvis, perseroan terus mengembangkan portfolio merek dan kategori produk yang relevan dengan kebutuhan konsumen. Keunggulan perseroan tidak hanya bertumpu pada produk, tetapi juga pada kemampuan pengelolaan merek, distribusi, rantai pasok, serta hubungan kerjasama dengan mitra usaha. Pada tahun 2025, perseroan juga terus memperkuat peran dan kolaborasi industri melalui kegiatan IHRS Expo 2025 yang diselenggarakan pada 1 sampai 4 Oktober 2025 di Senayan City Hall. Perseroan ikut mendorong pengenalan produk dan koleksi baru, sekaligus memperluas ruang kolaborasi dengan mitra usaha. Perseroan juga tetap memperhatikan aspek mutu, kepatuhan, dan keberlanjutan melalui berbagai sertifikasi dan pengakuan yang mendukung kegiatan usaha, antara lain ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, Halal, Green Label Singapore, SPPT SNI, CGRI, serta penghargaan Korporasi Kabupaten Tangerang 2025. Secara operasional, prioritas perseroan pada tahun 2026 diarahkan pada peningkatan kualitas pendapatan, efektivitas distribusi, kesiapan pasokan, dan kemampuan organisasi untuk merespons perubahan pasar secara lebih cepat dan terukur. Perseroan akan terus memperkuat hubungan dengan pelanggan, mitra usaha, dan pemangku kepentingan secara berkelanjutan. Pendekatan ini diharapkan dapat mendukung daya saing perseroan dalam jangka panjang tanpa mengabaikan prinsip kehati-hatian. Dari sisi prospek, perseroan tetap melihat adanya peluang pertumbuhan. Namun pertumbuhan tersebut akan dijalankan secara bertahap, selektif, dan berhati-hati dengan memperhatikan kondisi pasar, kesiapan internal, dan kemampuan pendanaan perseroan.
dengan fondasi yang lebih kuat usaha dan menciptakan nilai jangka panjang bagi seluruh pemegang saham dan pemangku kepentingan. Demikian paparan yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya, perseroan membuka sesi tanya jawab. Jawaban akan disampaikan dalam koridor informasi yang telah dipublikasikan, ketentuan pasar modal, serta prinsip keterbukaan informasi yang berlaku. Apabila terdapat pertanyaan yang memerlukan data lebih rinci atau belum dapat disampaikan pada kesempatan ini, perseroan akan menindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku. Baik. Terima kasih Bapak kepada Ibu Elis, Ibu Teni Hariska, dan juga Ibu Inka Wijoyo untuk pemaparannya. Dalam Q&A terdapat 3 pertanyaan yang saat ini kita terima. Pertama adalah, manajemen melaporkan slide ke-9 dan 12 bahwa kami mengamati bahwa arus kas operasi berbalik positif signifikan menjadi 36,30 miliar dari sebelumnya negatif 131,78 miliar. Bersama dengan penurunan tajam piutang usaha dari 200,25 miliar menjadi 133,24 miliar. Sementara penerimaan kas dari pelanggan 287,22 miliar jauh melampaui pendapatan tahun berjalan sebesar 222,10 miliar. Di tengah kondisi suku bunga acuan BI yang masih relatif tinggi dan ketatnya likuiditas perbankan saat ini, apakah perbaikan ini murni didorong oleh akselerasi penagihan dari pelanggan reguler ataukah turut melibatkan penyesuaian kebijakan kredit, restrukturisasi piutang bermasalah, atau write-off tertentu yang material? Pak Daniel ingin memahami keberlanjutan pola arus kas positif ini ke depannya. Apakah ini ingin dijawab, Bu? Jawab hal itu. Baik. Baik. Untuk pertanyaan kedua, manajemen melaporkan slide 9 dan 11 bahwa persediaan perseroan meningkat menjadi 229,45 miliar justru saat pendapatan konsolidasian turun dari 261,8 miliar menjadi 222,10 miliar dan margin pre-tax segmen manufaktur menyusut hingga hampir impas 0,11 miliar. Mengingat pelemahan rupiah dan dinamika kebijakan impor bea masuk bahan baku yang dihadapi pelaku industri rumah tangga belakangan ini, apakah kenaikan persediaan ini merupakan langkah strategis mengantisipasi kenaikan biaya input ke depan dan bagaimana kebijakan perseroan dalam menilai resiko persediaan usang atau slow moving serta kecukupan provisi penurunan nilainya per akhir 2025? Apakah ingin kita jawab, Bu? Kita akan jawab. Saya akan jawab pertanyaan tersebut bahwa memang stok ketersediaan stok kami pas di tahun 2025 itu kami menjadikan stok tidak sesuai dengan daya beli masyarakat. Penurunan daya beli masyarakat itu cukup terasa dampaknya. Maka dari itu memang kita ada sedikit akan kenaikan di stok ya. Tapi kita sudah menyesuaikan di tahun 2026 supaya tidak ada stok lagi. Baik, terima kasih Bu Elis. Dan pertanyaan ketiga, manajemen melaporkan slide 10 dan 12 bahwa terdapat selisih cukup besar antara laba usaha sebesar 21,19 miliar dan laba sebelum pajak 6,48 miliar yang dijelaskan sebagai beban keuangan dan pos lainnya sekitar 14,7 miliar. Meskipun utang bank perseroan justru menurun menjadi 166,08 miliar. Dalam konteks volatilitas kurs USD terhadap IDR dan
kebijakan suku bunga yang masih dinamis di bawah pemerintahan saat ini, bisakah manajemen memberikan rincian komposisi pos tersebut? Apakah didominasi beban bunga, kerugian selisih kurs, atau terdapat pos non-operasional atau transaksi pihak berelasi yang bersignifikan? Agar pemegang saham publik dapat menilai keberlanjutan profitabilitas perseroan secara lebih utuh. Oke, Sekjen, terima kasih pertanyaannya, tetapi memang pertanyaan karena banyak menyangkut data betul. dan yang kita tidak boleh Iya. salah jawab. Iya. Saya rasa nanti kita akan reply di Baik. email, mohon dikasih email address-nya, jadi bisa di follow up oleh Top Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Elis atas ketiga pertanyaan. Ada beberapa jawaban yang akan diinformasikan lewat email ya Bu. Untuk melakukan public expose ini, Pak Daniel pastinya sudah mengisi alamat email salah satunya sebagai requirement. Sehingga nanti Pak Daniel dari manajemen beserta dengan perseroan akan membalas email tersebut dari pertanyaan-pertanyaan Pak Daniel. Terima kasih. Apakah ada pertanyaan lain Bapak Ibu yang ikut hadir dalam public expose ini? Silahkan dituliskan di Q&A yang tertera di bawah layar. Baik, jika tidak ada pertanyaan, Terima kasih untuk pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan, dan saya belum bisa jawab karena yang banyak data di email oleh korporat saya kami. Maka setelah ini sesi tanya jawab pada paparan publik tahunan akan kami akhiri. Demikian paparan publik tahunan PT Hongko Victoria Mahmud Tbk tahun 2026 yang dapat kami sampaikan. Perseroan mengucapkan terima kasih atas perhatian, dukungan, dan kepercayaan para pemegang saham, investor, analis, rekan-rekan media, dan seluruh pemangku kepentingan. Ke depan, perseroan akan terus menjalankan usaha secara hati-hati, terukur, berkelanjutan, dan tetap menjaga tata kelola, keterbukaan informasi serta fokus penciptaan nilai yang berkelanjutan. Atas nama direksi dan manajemen PT Hongko Victoria Mahmud Tbk, kami mengucapkan terima kasih. Selamat sore. Terima kasih Ibu. Selamat sore Bapak Ibu.